get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself. Baik, permainan dimulai. Bola berada dalam pengusahaan pagar betis dari Payaman FC bebas. Iya, ini di area yang sangat bagus untuk menciptakan peluang. Apakah Doyo FC mampu menciptakan gol, memanfaatkan peluang dari jarak yang sangat ideal? Di sana pagar betisnya dari Payaman FC juga sudah tentunya sudah mempersiapkan diri. Dihadapi dengan nomor punggung 10 dari Doyo FC atau yang berada sudah dilakukan dan membentur pagar betisnya dari ditendawati membentur sombong dari para pemain Payaman FC. Masih kotak-kotak dibuang saja, sudah dilakukan tendangan di over dan ternyata bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk DFC. Sudah dilakukan, masih berjibaku dan terjadi handball untuk pemain dari Payaman FC nomor 19 saudara Haji Pangestu. Sudah dilakukan tendangan bebas, berbahaya dibuang saja, dioper oleh pagar betisnya dari Payaman FC. Masih berkutak-kutik membuka bola di area dan bola keluar lapangan menghasilkan lebar ke dalam untuk Doyo FC. Baik, bola sudah dapat tapi masih bisa dialog dengan sundulan kepala dari pemain nomor punggung 13 dari Payaman FC, saudara Bendi Ramadhani. Baik, bola sudah dilempar, dioper dengan nomor punggung 10. Pemain tengah dari Payaman tapi menghasilkan lemparan ke dalam untuk DFC. Sudah dilakukan, dioper saja tepat sasaran dan dihalo dengan sundulan dari saudara Bendi Ramadhani. Baik, sudah diambil di pemain DFC, dilempar, ditendang jauh dan berada di genggaman penuh kasih sayang dari saudara-saudara Rama yang baru masuk tadi nomor 26. Sudah dioper ke tengah lapangan, kadang terjadi Pasif memutuskan untuk lemparan ke dalam untuk DFC. Tidak terjadi pelanggaran, rupanya disundul saja. Masih dikuasai oleh para pemain DFC tapi bisa dihadang dari pagar betisnya Payaman FC nomor 16 saudara Randy Romadona. Dan terjadi bola keluar nampaknya untuk lemparan ke dalam untuk Payaman FC. Bola sudah dilempar, dioper tapi masih bisa dihalu dari para pemain sayap dari DFC. Ditendang jauh ke depan dan tapi bisa dan terjadi apa ini kita bisa lihat handball nampaknya atau mungkin foul, menghasilkan tendangan untuk DFC. Dihadapi oleh pemain mungil dari DFC ini sudah bersiap, nampaknya sudah ditendang ke tengah lapangan, berbahaya dan tendangan pelangi ini ternyata meloncat melalui atas tiang mistar dari Payaman FC, tetapi menghasilkan tendangan sudut atau tendangan pojok untuk DFC. Apakah tendangan bisa dimanfaatkan dan sebaik-baiknya oleh para pemain DFC? Sudah dilakukan mendata saja tapi dibuang saja oleh para pemain dari Payaman FC. Ini keputusan yang diambil cukup baik untuk menyelamatkan dari noda-noda bahaya. Sudah dibuang, masih dalam sundulan dari Pandoy dan tendangan jauh ke depan ke atas, tetapi ringan-ringan saja berada dalam dekapan saudara Rama. Kiper andalan dari Payaman ini ditendang jauh ke tengah lapangan, dihalu saja dari backnya DFC dengan sundulan tapi masih berjibaku di atas lapangan.
Baik, baru sudah dalam ditendang ke tengah lapangan dari bermain di sana sudah menunggu para striker dari Malaysia, tapi bisa dihalau oleh para pemain UFC. Terjadi jual beli tendangan dan menghasilkan lemparan ke dalam tubuh UFC. Fajar Wangsa Putra sudah dilakukan tendangan dan disundul saja. Bagaimana? Dari Fajar Wangsa Putra, jasa pelayanan pekerjaan proyek bangunan. Juga tidak lupa dari Dr. Bento and Travel, jasa pelayanan transportasi Anda. USPD Musik tidak lupa memeriahkan acara ini untuk jasa keperluan hiburan hajatan Anda. Bola sudah dilakukan lemparan ke dalam ke area berbahaya di lokasi berbahaya dan dihalau saja dari para pagar petisnya Doi FC menghasilkan lemparan ke dalam Doi FC. Sudah dilakukan. Bola masih berada di area lapangan Doyo FC. Terjadi jual beli dari sudut, sudah berputar-putar, berkelak-kelak, digoreng, digoseng dan diosengnya gosong. Ya, tendangan bebas tampaknya akan dilakukan oleh kiper andalan dari Doyo FC, saudara Agus Paputungan. Saudara Agus sudah siap menendang bola dan sudah ditendang, nampaknya sudah siap disambut para pemain Doyo FC nomor 9, tapi masih dihalau dari bagian betisnya hingga sepatunya copot. Untuk melanjutkan pertandingan yang kemarin, waktunya tidak memadai, mungkin ada jeda istirahat nanti bisa dilaksanakan. Dimohon untuk pemain tertunak disiapkan kiper plus penendang 3, begitu juga dengan tim berangkal. Terima kasih. Baik, tendangan bebas sudah dilakukan nomor punggung 10, dioper saja, diterima dan berebut dengan bagian betisnya dari Doyo FC dan Payaman FC. Nampaknya baik, masih terjadi perebutan bola yang sangat sering dari para kedua klub dan terjadi benturan. Rupanya tidak terjadi pelanggaran, masih semakin seru dan terjadi. Kita lihat apa yang terjadi, apakah pelanggaran atau handsball. Oh, sepatunya sampai copot. Inilah keseruan dari pertandingan Pro Liman Cup 2002 di lapangan Banyai Sabat. Sepatunya Paul Pindu, ya nanti talinya diperkuat, saudaraku. Baik, ini bola sekarang sudah dihadapi oleh pemain berpunggung nomor 16 Doyo FC. Sudah ada tendangan ke lapangan dan masih dalam dekapan penuh kasih sayang dari saudara Rama Payaman FC. Langsung saja menembakkan tendangan ke tengah lapangan dan dihalau dengan sundulan kepala dari para pemain Doyo FC. Dicongkel saja dan dikotak-katik, dihalau, dirintangi oleh para pemain dari Payaman FC. Masih berebut bola, sekarang bola di bahaya dan saling berebut dan terjadi sedikit cincin kalau tidak mau berbahaya. Masih berada dalam kawasan bola dan masih Hakim Beris mengangkat bendera offset. Sudah dilempar ke tengah dan berebut dengan para Hakim Beris, disalto dan masih dalam dekapan dari kiper, tapi masih terlepas. Salto yang sangat indah tapi belum bisa menghasilkan gol. Masih dalam area berbahaya. Sekarang dalam penguasaan dari para pemain Payaman FC. Dioper ke tengah, disundul oleh back dari Doyo FC. Masih berebut, masih berbahaya. Tadi halau saja oleh back dari para pemain Payaman FC. Bola masih berjibaku di tengah lapangan dan sudah dilakukan ke tengah area berbahaya, tapi ditendang jauh ke atas oleh para pagar betisnya dari Payaman FC. Masih bisa dikuasai oleh para pemain Payaman FC, tetapi tidak ada kawan sendirian. Bola dalam penguasaan dari pemain Doyo FC, dilempar ke tengah dan disambut dengan baik oleh para striker dari Doyo FC. Bola masih berada dan ditendang jauh dan hampir saja merobek jalan darah yang dari kiper saudara Rama Romaduna.
harimau-nya dan sudah dilakukan menuju ke tengah lapangan. Di sana sudah menyambut striker dari Payaman FC nomor 19, tetapi bola keluar. Baik, masih berjibaku, tidak pelanggaran. Oke, bola masih dikuasai dari back sayap dari DFC di oper. Mari berbahaya dihadapi dari pemain Payaman FC, tapi membentur dari kakinya Pak Gubernur DFC. Bola kembali, serangan balik dari Berdiri tersumbang saja. Hampir saja. Aduh, belum beruntung ternyata Dewi Fortuna belum bergerak kepada Doya FC. Ada tendangan bebas untuk Doya FC, sudah dilakukan di oper saja ke samping pojok kanan dari para pemain Payaman FC, tapi masih dialog oleh pegang sudah kembali tidak sempurna. Masih berebut bola para pemain sayap dan striker dari FC di halo dari para pemain dan terbuka pemain berpukul 12 ini dari DFC, saudara Karlan Ronaldi berancang-ancang meletakkan tembakan, apakah langsung atau dioper. Mudah-mudahan ini bisa menghasilkan peluang yang sudah dimakan oleh para striker. Sudah dilakukan dan dilaksanakan. Tendangan mautnya mendasar, menyosor, mengubah-ngabrik selam. Baik, pertandingan kembali dimulai. Ya. Bola sekarang lebih santai, lebih tenang, tapi langsung dioper ke tengah. Ada berbahaya dan sudah hampir saja. Tapi saudara berjalan untuk melihat minum. Sepak pojok rumahnya. Ini tentu jadi peluang yang bisa mengancam kedaulatan dari gawangnya Payaman FC. Bola masih bisa dikuasai dan sudah diotak-atik, dilempar dan berdawan. Kosong saudara-saudara. Ya, Dewi Fortuna masih menaungi saudaraku Ramar sudah dilakukan tendangan jauh dan dioper jauh ke depan, tapi masih bisa dihalau oleh para pemain dari FC. Berebut bola, dioper lagi dan tidak ada teman sana yang menyambut cintanya, dan babak pertama dinyatakan usai. Wasit sudah meniup peluit tanda berakhir babak pertama untuk kedudukan sementara skor 1-0 untuk DFC. Baik, peluit tanda babak kedua sudah ditiupkan oleh wasit. Bola masih dalam penguasaan dari Payaman FC, sudah dilakukan di halo saja, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Payaman FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh back dari Payaman FC, tapi masih bisa direbut oleh para pemain dari DFC. Sudah mulai menyerang para pemain dan terjatuh. Apa yang terjadi? Apa dulu terjadi pelanggaran? Bola masih dalam penguasaan Payaman FC dan terjatuh lagi, tapi tidak terjadi pelanggaran. Apa yang saudara-saudara dioper lagi, dibawa saja oleh para penggawa dari DFC. Sudah dilakukan menyerang balik dari para striker dari DFC dan sudah dan dilepas dalam. Berbahaya. Tendangan sudah dihadapi dari pemain DFC nomor punggung 10, saudara Putra Mandiri. Sudah dioper saja, dihadapi oleh striker nomor 4 dan sudah dioper lagi kotak-atik dan ternyata bola melesat jauh keluar sawah. Kita yang penting Semarang ramai, sudah dilakukan dioper saja, tapi berbahaya, masih bisa diamankan oleh back sayap dari Payaman FC. Dihalau jauh, dihalau oleh sundulan kepala dari para pemain DFC. Masih berjibaku, terjadi dorongan
sudah dilakukan pelan saja tapi bisa dialih oleh para back dari Payaman FC. Serangan balik namanya akan dilakukan oleh para pemain Boyolali tapi masih bisa dialih oleh saudara Iwan. Terjadi serangan balik dan terjadi bola keluar untuk menghasilkan tendangan gawang untuk kiper saudara Rama. Dengan penuh senyum semelnya saudara Rama ini santainya menghadapi situasi yang masih tertinggal. Tentunya itu yang perlu dilakukan untuk memberikan semangat untuk rekan-rekannya yang masih berjuang mencoba menembus menerobos dinding bajanya dari UFC. Bola dihalau saja oleh back dari itu. Bahaya apakah akan terjadi nomor 9 dan terjadi perlanggaran apakah pemain umumil dari UFC kita lihat sedang meramalkan mantra untuk melesakkan tendangan mautnya. Bayangkan dan membentur dari postur tubuh pagar betisnya Payaman FC. Nomor punggung 15 masuk menggantikan nomor punggung 7. Oke, semangat. Sudah dilakukan dari sudut dan terjadi masih membentur tangan gemulainya saudara Rama menyelamatkan lagi dari jebol-jebolnya gawangnya. Sudah dilakukan dilempar dan diterima oleh pemain nomor punggung 9 dari FC tapi bisa dihalau oleh para pemain Payaman FC dan terjadi perburuan bola. Terjadi berbahaya serangan dari Payaman FC sudah dilakukan tetapi masih dibutuhi, digoreng, digetok, dibakar dan diamankan oleh para pemain Doyo FC tetapi masih bisa direbut oleh para pemain FC dan dibuang saja. Sudah dari Payaman sudah dilempar ke dalam, terjadi berjibaku di tengah area berbahaya dan terjatuh. Pemain tadi tidak berpelanggaran, tidak terjadi pelanggaran, berebut berjibaku dan dikotak-atik terjatuh masih jadi perebutan yang berbeda dan terjatuh lagi. Terjadi pelanggaran gol. Randy tapi ditendang oleh saudara Mayur dan tendangan tapi masih jadi amankan oleh para penggawa DFC. Terjadi perebutan bola yang masih situasi oleh pemain nomor punggung 17 dari DFC sekarang Amos masih direbut oleh saudara nomor punggung 11 dari PMSI dan bola keluar. PMSI nomor punggung 11 sudah dilakukan lebaran jauh ke depan dan dihalau oleh para penggawa DFC. Terjatuh menyundul angin di jauh serangan balik ke jauh depan masih berjibaku. Masih pemain diri dan tibu berhasil direbut oleh Payaman FC dengan nomor punggung 13. Baik, bola kembali diterbukan dan dibuang saja dengan tendangan salto dari para pemain UFC. Lemparan ke dalam untuk pemain Payaman FC berhasil dioper dan ditendang jauh depan dan bola keluar. Tendang dilakukan oleh kiper dari UFC jauh ke depan melesat menuju area dari Payaman FC. Tidak berbahaya, masih dicoba dikotak-atik, dioper saja, berbahaya bisa berhasil direbut oleh para penggawa striker dari dalam jangkauan sebelah dan bisa tapi masih belum mengenai sasaran. Berbahaya terjadi lagi dan pelanggaran dari pemain dari UFC. Terjadi kartu kuning untuk pemain UFC nomor punggung 16 saudara Anton Vicky dan saudara Vicky nomor punggung 15 melakukan pelanggaran. Mudah-mudahan hati kita masih tetap tenang, masih tersantai saudara-saudaraku. Ini untuk menjalin persaudaraan. Jadi tetap jaga diri, kontrol emosi. Ya, tetap jaga fair play dan sportivitas. Lemparan ke dalam untuk Payaman FC dilakukan oleh pemain dengan postur tubuh besar nomor punggung 10 saudara Hanung Bramantyo. Sudah dilakukan lemparan ke dalam untuk Payaman FC dan masih berkutik, masih bisa diamankan dari pemain UFC. Masih dioper atau pemain melakukan serangan balik tetapi apakah bisa berhasil direbut masih dimasukkan di rebut oleh para back sayap dari
Payamanesi dilempar jauh ke atas, dioper dan berhasil diaman, dibuang saja oleh kiper dari FC saudara Ahmad Surdoyo. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bisa ditangkap dalam dekapan dari kiper dari FC. Langsung dioper jauh ke depan, di sana ada 3 back yang sudah menunggu. Masih bisa diamankan, dilempar jauh dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk UFC. Yang mendukung acara ini juga di seluler terjemah. Bola masih terjadi perebutan dan bola dinyatakan keluar. Payamanesi sudah Randy Pangalilan jauh ke depan, dilempar ke atas, berharap terjadi sana tapi masih dihalau terdulan oleh para penggawa UFC. Berjibaku di atas langit, sundul menyundul terjadi satu dan terjadi dorong mendalam tidak kedua. Dari FC menyerang, FC menyerang tapi membentur belakang dari Payaman FC. Bersiap untuk menendang, patol-patolnya sudah diangkat, sudah diangkat langsung ke dalam dan bisa didekap dengan erat oleh saudara Rama dari Payaman FC. Jauh langsung dapat ke depan, tetapi bisa dihalau oleh saudara-saudara kita dari Doyo FC. Untuk pawang hujan saudari Rara, ini hujannya dikendalikan ya. Lemparan yang bisa dilakukan, bermain jawab bisa menghasilkan. Dan untuk Doyo FC sudah dilakukan jauh melesat ke dalam, tapi masih bisa dihalau oleh para back dari Payamanesi. Berjibaku ditendang jauh ke atas dan berebut bola, disundul, dioper di area berbahaya, tapi berhasil ditendang dengan tendangan yang sangat luar biasa dari para penggawa. Lihat saudara Karlan kembali sudah dilakukan, tapi masih dialur dan sudah kepala oleh para penggawa DFC. Kembali dioper untuk menerus, tapi bola keluar menghasilkan lemparan ke dalam untuk DFC. Sudah dilakukan, diterima oleh para striker dari DFC, ditendang jauh saja, masih bisa diterima oleh para penggawa striker dari Payaman FC, masih berebut dan dibuang saja. Baik, kedudukan sementara masih 1-0 untuk kemenangan DFC. Bola dihadapi oleh nomor punggung 9 dari DFC, dilempar ke dalam, tapi masih dihalau oleh tendangan kaki halilintarnya para pemain Payaman FC. Terjadi permainan, terjadi tendangan angin yang mengesankan, menghasilkan namanya terjadi miskomunikasi. Lemparan ke dalam dilakukan oleh penggawa dari FC, sudah dilakukan tapi masih bisa dihalau oleh para back dari Payaman FC. Berebut bola masih dikuasai nomor 4 saudara Tresno dan masih berada dalam dekapan kiper andalan dari Rama yang berbalut noda-noda kotoran demi menyelamatkan gawangnya dari terobosan rudal-rudalnya DFC. Sudah dilakukan tapi bisa dihalau oleh para pemain dan terjadi handball kayaknya. Telah merasakan tendangan yang fenomenal dan dalam dekapan dari saudara Rama dan tendangan bisa yang berbahaya dan kartu kuning untuk DFC, tapi dengan senyuman nomor 10 ini saudara Putra Bapae, ya namanya Putra Bapae. Inilah hiburan-hiburan yang bisa kita saksikan. Terima kasih para donatur yang sudah menyumbang, Pak Kadus Ploso, ada Pak Suroto, Pak Burhanuddin dari DPRD. Terima kasih, matur suwun, sehat dan panjang umur. Bola kembali dilakukan perebutan, tendangan bebas untuk DFC. Kita bersiap lawan tendangan. Sudah dilakukan dan terjadi pengejaran di depan dan masih berdekapan Rama Ronaldi berhasil merangkul erat bola kasih sayangnya. Baik, terjadi berjibaku, bertemu dan lemparan ke dalam untuk Payaman FC. Sudah dilakukan. Oke, berganti pemain dari FC nomor punggung 5 menggantikan nomor punggung 15. Kembang sebagai donatur saudara Seno. Semoga sehat selalu. Juga Mas Pri dari Partai Amanat Nasional. Bola sudah dilakukan dekapan. Mas Triyono dari PAN, terima kasih atas donaturnya.
Dan pertandingan namanya sudah berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Boyo FC, dicetak oleh saudara Kaulang Ronaldo di menit ke-35-53. Baik, demikian pertandingan yang tersaji antara Payaman FC berhadapan dengan Boyo FC dengan kemenangan 0-1 dimenangkan oleh Boyo FC. Karena jaga fair play dan sportivitas, di tengah lapangan kita bermusuhan, tetapi di luar lapangan kita bersaudara. Oke, mungkin para penonton dan supporter bisa memberikan dukungan dengan tepuk tangan untuk pertunjukan kali ini.